Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Kali ini di channel Sigit Nurwanto akan membahas tentang menguak misteri sumber suara dentuman di Jabotabek. Sebelum ke pokok pembahasan, saya tidak bosan-bosannya mengajak semua untuk sama-sama berdoa agar negara kita, negara Indonesia, cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih. Mari kita langsung ke pembahasan. Suara dentuman yang beberapa kali terdengar oleh warga di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bekasi atau Jabotabek pada Sabtu 11 April 2020 dini hari masih menyimpan misteri. Hal itu diungkapkan Kepala Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Daryono. Hingga saat ini belum ada satupun pihak yang dapat mengungkapkan penyebab sumber bunyi dentuman tersebut disertai bukti-bukti ilmiah. Untuk sementara, dugaan sumber suara dentuman dari beberapa pihak sudah dikemukakan meskipun memiliki kelemahan. Ujar Daryono dikonfirmasi oleh ayobogor.com melalui telepon seluler Selasa 14 April 2020. Dia merinci dugaan sumber suara pertama dari gempa tektonik. Menurut Daryono, gempa tektonik memang dapat mengeluarkan bunyi ledakan jika metodenya cukup signifikan dengan hiposenter sangat dangkal. Namun, suara ledakan yang timbul saat gempa biasanya hanya sekali saja saat terjadi deformasi batuan utama, tidak seperti dentuman yang beruntun terus-menerus seperti kemarin pagi. Terkait dugaan gempa tektonik, ada pula yang mengaitkan suara dentuman pagi itu mirip peristiwa dentuman gempa Bantul, Yogyakarta 2006. Dalam beberapa kasus, gempa Bantul memang menyebabkan timbulnya suara dentuman, tetapi bunyi dentumannya tidak terus-menerus. Satu gempa hanya menghasilkan satu dentuman. Gempa Bantul dapat mengeluarkan bunyi karena sumbernya dangkal dan dekat zona karst yang bawah permukaannya berongga sehingga dapat menjadi sumber bunyi jika ada pukulan gelombang seismik. Di Bantul, setiap terjadi dentuman maka sensor seismik selalu mencatat sebagai event gempa. Sementara saat terjadi dentuman kemarin sensor gempa BMKG tidak mencatat adanya gempa. Berdasarkan fakta ini, maka rangkaian suara dentuman Sabtu pagi itu lalu tidak berkaitan dengan aktivitas gempa tektonik, jelas Daryono. Kedua, dugaan suara dari peristiwa longsoran. Menurut Daryono, longsoran yang dipicu oleh adanya deformasi batuan yang melampaui elastisitasnya akan menimbulkan pelepasan energi secara tiba-tiba hingga dapat mengeluarkan suara dentuman. Namun demikian, peristiwa longsoran tidak mungkin terjadi secara berulang-ulang, terus-menerus sebanyak dentuman yang didengarkan masyarakat pagi itu. Ketiga, dugaan skyquake, yaitu istilah yang diciptakan oleh sekelompok komunitas untuk menyebut suara-suara yang datang dari langit. Masyarakat awam pun kini banyak yang ikut-ikutan menggunakan istilah skyquake, padahal belum memahami konsep ilmiahnya. Padahal konsep yang sudah mapan terkait bunyi yang bersumber dari peristiwa atmosferik tersebut sudah ada, seperti acoustic wave, infrasonic wave, sonic boom, dan lain-lain. Saat terjadi dentuman, tidak ada laporan dari stasiun pendeteksi sonic boom dan tidak ada pesawat terbang dengan kecepatan suara, sehingga fenomena squawk sebagai sumber dentuman saat itu terbantahkan, kata Daryono.
Keempat, dugaan aktivitas petir. Dia menuturkan dalam beberapa literatur disebutkan bahwa pada kondisi atmosfer ideal suara petir paling jauh dapat terdengar 16-25 km. Dengan jarak jangkauan terdengar tersebut sulit diterima jika dikatakan petir yang sama dapat didengar oleh warga di Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Pelabuhan Ratu. Sebagai contoh, kata dia, jika petir terjadi di kota Bogor, maka tempat terjauh di utara yang dapat mendengar hanya sampai kota Depok dan tidak sampai ke Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Untuk arah tenggara dan selatan, maka tempat terjauh yang masih dapat mendengar petir tersebut adalah daerah Gunung Gede, Pangrango, dan tidak sampai ke Sukabumi dan Pelabuhan Ratu. Bunyi petir juga sangat khas, di mana orang awam dengan mudah mengenalinya, sementara suara pagi itu lebih mirip dentuman. Anatominya berbeda dengan suara petir, ungkap Daryono. Kelima, dugaan erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurut Daryono, jika mengingat peristiwa 2 tahun silam, Indonesia pernah memiliki pengalaman misterius suara dentuman yang terdengar oleh warga Jawa Barat dan Sumatera Selatan pada akhir Desember 2018. Saat itu, suara dentuman terbukti berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang sedang erupsi. Kini, suara dentuman misterius itu muncul lagi di saat Gunung Anak Krakatau juga sedang erupsi. Namun, untuk saat ini, adanya dugaan dentuman bersumber dari Gunung Anak Krakatau dibantahkan dengan alasan suara dentuman tidak terdengar di Pasuruan, Banten, dan Kalianda atau Lampung. Sehingga dugaan erupsi Gunung Anak Krakatau sebagai sumber bunyi dentuman kini menjadi pro dan kontra, kata Daryono.